Prank flash game. Pada awal 2000-an, banyak flash game yang sengaja dibuat sebagai jebakan jumpscare dan sering dimainkan anak-anak tanpa tahu isinya. Salah satunya game Color Vision Deficiency Test yang mirip seperti tes buta warna biasa. Pemain diminta menebak angka dalam lingkaran hingga level terakhir yang sangat sulit. Saat pemain fokus dan mencoba menjawab, tiba-tiba muncul wajah menyeramkan Dr. Judith Cutter dari film Basket Case disertai suara teriakan keras yang membuat kaget. Ada juga game Scary Tic-Tac-Toe yang tampak seperti permainan biasa melawan komputer. Namun saat permainan berlangsung, tiba-tiba muncul gambar wajah topeng zombie dari film The Evil Dead dengan suara teriakan keras setelah beberapa langkah. Selain itu, game Where's Waldo yang mengajak pemain mencari Waldo di tengah kerumunan. Setelah beberapa detik, tiba-tiba muncul wajah menyeramkan Pazuzu dari film The Exorcist dengan suara mengejutkan. Game Where's Waldo inilah yang menginspirasi Jeremy Winterout untuk membuat game Scary Maze. Selain itu juga banyak flash game prank lainnya yang belum disebutkan. Lompat 2009. Video lompat 2009 dikenal sebagai rekaman lama mengerikan yang beredar luas di internet. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria lalu ia melompat dari ketinggian. Di bawahnya, terdengar teriakan orang-orang yang menyaksikan langsung kejadian itu. Setelah korban jatuh, kamera memperlihatkan kondisi tubuhnya secara jelas dalam keadaan berantakan. Namun dari itu semua, bagian yang paling mengganggu adalah ketika kamera menyorot kondisi korban yang secara detail tanpa adanya sensor. Sampai saat ini, tidak ditemukan laporan atau pemberitaan yang memastikan asal-usul video ini. Namun diduga kuat kejadian ini berasal dari Indonesia. Hotel 626. Hotel 626 adalah game browser horor yang dirilis pada tahun 2008 sebagai bagian dari promosi Doritos. Untuk memainkannya, pemain harus memasukkan data seperti nama, email, dan tanggal lahir. Game ini hanya bisa diakses pada malam dan pagi hari, sekitar pukul 18 hingga 6 pagi, sehingga suasananya terasa lebih mencekam. Pemain akan menjelajahi hotel gelap sambil menghadapi berbagai gangguan, seperti sosok misterius dan suara aneh, serta memecahkan berbagai teka-teki di 10 tingkat hotel untuk bisa naik ke tingkat berikutnya. Setiap tingkatan permainan berasa sangat nyata, sehingga pemain merasa seolah berinteraksi langsung. Bagian yang cukup mengerikan adalah pada tingkatan 3, pemain harus menemukan hantu wanita menggunakan kamera blitz. Lalu pada tingkatan 5, pemain harus membuat bayi iblis tertidur, dimana kalau gagal wajah bayi itu akan berubah menjadi mengerikan. Pada suatu tingkatan juga, pemain akan disuruh mengaktifkan webcam untuk mencari foto dirinya di antara berbagai foto orang-orang. Lalu juga bisa memasukkan nomor telepon yang nantinya akan menerima panggilan langsung berisikan instruksi. Ada urban legend dari internet yang menyatakan bahwa game ini berbahaya karena dapat membocorkan identitas kita. Namun sepertinya itu hoax karena belum ada buktinya. Sayangnya game ini sudah menghilang dari internet dan tidak bisa dimainkan kembali. Penampakan kuntilanak di Tol Cipularang. Video penampakan kuntilanak di Tol Cipularang diunggah oleh channel bernama Angga pada 13 Juni 2012. Dalam video tersebut terlihat sosok berpakaian putih yang diduga kuntilanak berdiri di pinggir sebuah jalan tol yang dalam narasinya disebut berada di Tol Cipularang. Pada detik ke-26, sosok itu tampak terbang lurus ke atas lalu turun kembali. Kemudian pada durasi 1 menit 26 detik, kuntilanak itu kembali terlihat terbang ke atas untuk kedua kalinya. Berdasarkan berbagai komentar, beberapa orang menyebut bahwa lokasi video ini kemungkinan berada di Malaysia, bukan di Indonesia. Selain itu ada juga dugaan bahwa kuntilanak itu sebenarnya hanyalah kain yang dipasang pada drone yang dibuat untuk keperluan syuting film pendek. Badan terbelah menjadi 2. Video Criss Angel Split Woman in Half diupload oleh channel Consistently Awesome pada tahun 2008. Video ini menampilkan pesulap Criss Angel yang meminta salah satu wanita untuk berbaring di atas bangku, dengan 2 orang wanita memegang bagian tangan dan kaki. Lalu Criss Angel pun tampak membacakan suatu mantra dan memukul perut wanita itu, dan meminta 2 orang wanita lainnya menarik bagian kaki dan tangan. Hal mengerikan pun terjadi, di mana tubuh wanita itu terbelah menjadi 2. Terlihat ekspresi ketakutan dari para penonton lainnya. Lalu sang wanita merangkak dengan tubuh yang sudah terbelah dan bagian kaki yang masih bergerak. Padahal awalnya wanita itu tampak normal. Ia bisa berdiri dan berjalan. Video ini pernah membuat banyak anak ketakutan pada masanya. Namun ternyata trik pesulap ini sudah dibongkar, di mana pesulap menggunakan 2 orang, yaitu yang satu adalah Rosie Gaines yang merupakan aktris dengan tubuh separuh, sedangkan satunya lagi adalah sang kontorsionis yaitu manusia dengan tubuh lentur. Bernard Bear episode pizza. Episode pizza dari Bernard yang tayang pada tahun 2007 menjadi salah satu episode kartun yang sangat mengerikan bagi anak-anak. Awal kisah menampilkan Bernard yang harus mengantarkan pizza ke sebuah rumah tua yang terlihat kosong dan mengerikan. Dari sini saja sudah terlihat kesan mencekam karena suasana gelap, ditambah adanya kilatan petir, dan juga pintu yang tertutup sendiri. Sepanjang episode, Bernard mengalami ketakutan saat ia menemukan sosok mumi yang terus mengejarnya. Padahal itu mungkin hanyalah halusinasi Bernard saja,
karena terlihat perban yang menyangkut di kaki Bernard dan mumi yang tampak diam. Menuju akhir episode, ada scene yang cukup mengejutkan, di mana saat Bernard ingin mengambil pizza dari tubuh mumi, terlihat mumi itu mendekat ke Bernard dengan cara yang mengerikan. Lantas ia pun memberikan pizza ke mumi itu dan mengambil koin dari matanya sebagai bayaran, lalu pergi dari rumah tua itu. Run the Gauntlet adalah situs shock yang dibuat pada tahun 2010, berisi kumpulan video eksplisit mulai dari kecelakaan, kekerasan, hingga konten yang menjijikan. Ketika pengunjung masuk ke link situs, semuanya tampak terlihat biasa saja. Namun ketika pengunjung menuju ke sebuah halaman bernama Gauntlet, maka pengunjung akan ditantang untuk menonton 20 video tanpa adanya pause, di mana video yang ditampilkan disusun dalam berbagai tingkat kesulitan, mulai dari beginner, easy, normal, hard, dan insane. Misalkan contoh video level beginner adalah menampilkan kedua gadis yang tangannya patah saat sedang panco, atau di level hard ada video seorang wanita yang meletakkan setrika panas di atas orang pria. Video yang ditampilkan akan berbeda-beda setiap kali situs di-refresh. Selain Gauntlet, ada juga halaman bernama Cringe, yang ketika pengguna mengunjunginya, ia akan diperlihatkan 41 video yang semakin lama semakin cringe untuk ditonton. Sajad Ali. The Fact About Sajad Ali adalah animasi berbasis Flash yang dibuat oleh Freak sekitar tahun 2002 dan beredar kembali di situs Albino Black Sheep pada tahun 2005. Video ini menampilkan latar gambar Stonehenge berdurasi 52 detik dengan musik lagu Panion Man dari Sajad Ali. Di awal, teks muncul perlahan menjelaskan profil penyanyi Sajad Ali, bahkan menyebut kemiripannya dengan karya Michael Jackson. Setelah beberapa teks ditampilkan, yaitu sekitar detik ke-51, tiba-tiba muncul jumpscare, sosok Banshee bermata menyala yang bergerak cepat ke arah layar, disertai suara teriakan keras. Live Air Asia. Peristiwa siaran langsung penemuan korban kecelakaan Air Asia KZ-8501 menjadi salah satu tayangan yang membekas bagi banyak orang. Saat proses pencarian di laut, stasiun televisi seperti TV One menampilkan gambar mayat korban yang mengapung tanpa adanya sensor dan peringatan. Tayangan ini menuai kritik dari media internasional seperti Associated Press karena dianggap tidak menghormati korban dan keluarganya. Rumah hantu Pondok Indah. Rumah Pondok Indah di Jakarta Selatan dikenal sebagai urban legend yang populer sejak era 2000-an. Cerita yang beredar menyebutkan bahwa pada tahun 1980-an, sebuah keluarga dibunuh dalam perampokan di rumah tersebut. Sejak itu bangunan dibiarkan kosong dan mulai dikaitkan dengan berbagai kejadian mistis. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah hilangnya seorang penjual nasi goreng pada tahun 2002 setelah masuk dalam rumah untuk mengantar pesanan, sementara gerobaknya tertinggal di luar. Selain itu sering muncul kisah tentang penampakan wanita berjubah putih, suara langkah kaki, hingga anak kecil yang sedang bermain. Cerita ini menyebar luas dan semakin diperkuat setelah kisahnya diangkat menjadi sebuah film. Beberapa orang berkomentar bahwa sebagian kisah seperti hilangnya tukang nasi goreng diketahui hanya mitos yang sengaja dibentuk untuk memperkuat kesan angker. Video kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso terekam dalam kumpulan video yang dikenal sebagai Poso, berisi klip konflik etno-religius di Sulawesi Tengah pada 1998 hingga 2001. Rekaman ini dulu sempat beredar luas dalam bentuk visi dibajakan dengan judul seperti Pembalasan Poso, direkam menggunakan handycam tanpa sensor. Video ini kini sulit untuk ditemukan. Isi rekaman menampilkan situasi konflik secara langsung, termasuk kondisi penduduk yang terjebak dalam perang lalu dibunuh, adegan orang yang mengangkat kepala yang telah dipenggal, keluarga yang menangis memeluk jenazah, kondisi tubuh yang hancur, orang-orang yang dihukum mati oleh sepihak, dan lain-lain. Video ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa konflik lain seperti Sambas, Pontianak, dan Sampit. Video ini sangat eksplisit untuk dilihat dan pastinya akan menimbulkan trauma setelah melihatnya.